Ada dua pendeta, sama-sama membaca Alkitab yang sama. Kemudian disimpan dalam hati dan pikiran. Kenapa pendeta A ngomong begini, pendeta B ngomong begini, pendeta C ngomong begini? Ya itu karena pemahaman mereka aja yang beda, Iya, tapi firman Tuhan itu kan tidak pernah betul. berubah. Sekarang yang melakukan pengajaran siapa? Apa? Di dalam Protestantisme yang melakukan pengajaran siapa? Ya kalau yang melakukan pengajaran firman Tuhan ya itu diri kita sendiri. Pendeta atau yang mengajar Anda, yang mengajarkan Anda itu dalam gereja itu siapa? Diri Anda sendiri atau pendeta? Yang mengajar umat di gereja yaitu pendeta. Pendeta, oke. Berarti yang mengajarkan di Protestantisme adalah pendeta, betul kan? Ya kalau di gereja sih pendeta. Betul toh, pendeta, oke. Yang mengajar adalah pendeta. Pendeta A ngomong begini, pendeta B ngomong begini. Berarti pengajaran itu beda-beda, betul atau tidak? Itu tergantung firman yang dia bawa. Iya, kan saya tanya. Saya tanya kamu. Siapa Manunun, penting itu orang tidak mengerti. Sabar Pak Nora, sabar. Ini kita lagi uji dia punya logika di sini nih, ya. Sekarang begini. Contoh, masalah penyalipan. Itu rencana Allah atau rencana iblis? Pendeta A bilang ini rencana Allah, pendeta B bilang rencana iblis. Ini satu tema yang sama nih. Kenapa jawabannya beda-beda? Itu pemahaman mereka karena mereka ambil dari firman Tuhan yang satu. Sekarang yang mengajar orang Protestan siapa? Begitu, pemahamannya beda. Pertanyaannya, yang mengajar orang Protestan dalam gereja siapa? Ya, tadi kan saya sudah ngomong. Pendeta toh? Ya. Nah, pendeta A di dalam Protestan ini ngomong gini, pendeta B di dalam Protestan ngomong begini. Ini ada dua ajaran nih. Iblis dan iya kan? Dua ajaran. Ada rencana iblis dan rencana Allah kan? Berarti dua ajaran kan? Beda toh? Halo? Ajaran maksudnya? Iya. Contoh, rencana penyalipan. Pendeta A berkhotbah bilang begini. Rencana penyalipan adalah rencana Allah. Pendeta B, rencana penyalipan adalah rencana iblis. Pendeta C, rencana penyalipan adalah rencana Allah dan iblis. Ada tiga pengajaran di situ, betul kan? Ya itu karena masing-masing orang terjemahkan firman Tuhan kan berbeda. Iya, jadi tapi posisinya pendeta itu mengajar atau tidak? Ya itu kan lagi mengajar. Lagi ngajar kalian. Berarti apa? Di kalian ada berapa pengajaran tuh? Ya pengajarannya cuma dari firman Tuhan aja, mau berapa pengajaran lagi? Huruf kau tidak ya? Pendeta A bilang begini. Penyalipan itu adalah rencana Allah. Ini pengajaran pertama. Pengajaran pendeta A, dia bilang rencana penyalipan itu adalah rencana Allah. Pendeta B mengajarkan bahwa penyalipan itu adalah rencana iblis. Pendeta C mengajarkan bahwa rencana penyalipan itu adalah rencana Allah dan rencana iblis. Ada berapa pengajaran di situ? Ya itu dari yang mereka ngomong di situ, berapa orang yang mengajar di situ. Ada tiga toh? Ada tiga betul? Betul ada tiga? Ada tiga di situ. Nah, berarti beda-beda toh? Tidak ada penjelasan yang detail. Berarti betul beda-beda toh? Ya. Fix baku naik kalian. Apa? Baku naik, ajaran kalian itu baku naik. Ada tiga tuh. Selesai kan? Itu jadi coba sekarang saya tanya kamu. Sudah selesai. Ngomong apa? Akui kan? Anda sudah akui tadi tuh. Saya tanya kamu nih. Nah, engkau mau tanya saya apa? Penyalipan itu rencana Allah atau rencana iblis? Oke, saya bawa dari pengajaran Gereja Katolik. Gereja Katolik bilang rencana penyalipan itu adalah rencana Allah. Kau buka sudah tuh. Di Kisah Para Rasul 2 ayat berapa tuh? Nanti kau baca di situ tuh. Itu kotanya semua pastor, semua di Indonesia, di Afrika, di Argentina, semua bilang satu. Semua orang yang baca Alkitab itu ada yang tidak bilang bos, ini kita ngomong ini ajaran gereja, Pak. Jadi tergantung orangnya.
Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Pendeta itu mengajar, betul toh? Ya. Nah, ada 3 pendeta mengajar beda-beda. Itu sama atau tidak? Ya tidak sama. Berarti pengajaran di kalian beda-beda, betul? Itu orangnya. Selesai, itu udah beda. tergantung. Pelit saja, kasih turun tidak penting itu. Udah beda kalian tuh. Makanya saya bilang, di dalam ajaran kalian itu, saling baku naik sembarang. Itu kamu aja yang tidak mengerti itu. Kamu Lalu apa? Kamu kan tadi udah akui ngomong tadi. beda-beda. Tadi Bagaimana udah kamu mengerti? akui kan? Satu. Boleh udah akui. saya tanya tentang iman Katolik boleh? Oke, silakan. Anda mau tanya Tanya apa? aja dulu Bang Jawab Galang. itu dulu, sebenarnya. jangan Nah. iman Katolik. Mau Dia jawab itu percayanya dulu. yang mana? Tanya dia percaya Kenapa orang Katolik doanya kok ke Bunda Maria? Bagaimana? Aduh, kasihan sekali Kenapa orang Katolik selalu doanya ke Bunda Maria? Oke. Begitu. Tenang, saya akan jawab. Kenapa orang Katolik? Berdoa ke Bunda Maria. Oke. Padahal Sekarang oke. itu Mari kita perantara lihat. antara Mari kita lihat manusia posisi itu Bunda Yesus. Maria. Oke, mari. Oke. Tapi sebelumnya saya tanya kepada Anda dulu. Kamu tahu tidak? Kenapa orang Katolik berdoa kepada Bunda Maria? Kamu tahu tidak? Bunda Maria itu siapa? Ya, Bunda Maria itu Ibu Yesus. Ibu Yesus, Ibu Tuhan kan? Ya. Oke. Mari kita lihat di Alkitab tuh. Anda tahu mujizat pertama yang Yesus lakukan itu apa? Itu di Kana. Nah, oke, di Kana kan? Bagaimana sampai Yesus bisa buat itu mujizat? Ya itu karena Maria yang meminta. Karena siapa? Maria, ibunya. Oke. Pertanyaannya, kenapa orang-orang di situ tidak minta langsung kepada Yesus? Kenapa harus lewat Maria? Karena mereka pada saat itu mereka tidak tahu bahwa Yesus itu Mesias. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus lewat Maria tuh? Kenapa harus lewat Maria? Karena itu permintaan dari ibunya sendiri. Pertanyaan saya, kenapa waktu itu orang-orang yang ada di situ, tidak langsung minta kepada Yesus? Dia bilang, dia minta lewat Maria tuh. Itu Maria yang meminta kepada Yesus. Orang-orang tidak pernah Maria meminta. yang meminta bagaimana? Sekarang kau lihat, kan di situ kejadian, kan orang kehabisan anggur, betul kan? Iya benar. Nah, lalu apa yang mereka buat coba? Orang-orang itu kan mereka nggak minta bahwa itu ada Yesus bikin mujizat. Kan Maria sendiri yang meminta bahwa mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus ini berarti dalam mujizat itu, Yesus. dalam mujizat itu ada peran Maria atau tidak? Ya peranan Maria karena dia meminta kepada Yesus. Iya, dia meminta kepada Yesus. Oke. Berarti ketika Maria meminta kepada Yesus, Yesus kabulkan atau tidak? Ya Yesus kabulkan. Oke. Kenapa orang Katolik berdoa melalui perantaran Maria? Karena Maria adalah ibu Tuhan. Orang Katolik berdoa kepada Maria dan Maria menyampaikan kepada Yesus. Itu contoh. Itu seperti yang dilakukan seperti itu. Tapi Maria ini kan manusia biasa. Manusia biasa. Sekarang saya tanya kamu, sekarang saya tanya kamu, dia manusia biasa, tetapi dalam mujizat itu dia berperan atau tidak? Ya itu kan lain ceritanya, itu konsepnya. Lain cerita bagaimana? Dia ada peran kan? Dia hanya menyampaikan kan? Bukan itu dia yang Maria, melakukan. itu Maria masih hidup. Ini sekarang Maria kan udah nggak ada, udah apa? di surga. Iya, di surga. Di mana? Maria di mana? dengar. Oke, Maria di mana? Maria kan sudah ada di surga. Oke, pertanyaan saya, Maria orang hidup atau orang mati? Kalau sekarang Hmm. dia kan sudah di surga. Pertanyaan saya, dia orang hidup atau orang mati? Ya seperti saya ngomong tadi, dia kan sudah di surga. Ya, dia di surga itu dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati? Hidup. Hidup kan? Hidup kan? Dia bersama-sama dengan siapa di situ? Ya bersama-sama dengan Yesus di situ. Bersama dengan Yesus. Jadi
tugas orang kudus itu ngapain? Tugas orang kudus. Tugas orang kudus itu yang menyembah Tuhan di surga. Mana ayatnya? Menyembah Tuhan di surga di kitab Wahyu. Mana itu. ayatnya? Saya akan tunjukkan di tugas orang kudus pakai ayat tuh. Kamu tadi kan ngomong di surga Iya, itu. saya tanya kamu. Iya, sekarang kamu tahu tugas orang kudus di surga itu ngapain? Saya akan bantah Anda dengan ayat tuh. Tugas orang kudus di surga yang menyembah Tuhan itu aja. Mana ayatnya? Itu Mana mau ayatnya? ngapain lagi? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kamu baca Alkitab atau tidak? Ya bacalah. Kamu udah baca, betul? Yakin? Ya yakin. Kalau Anda sudah baca, harusnya Anda tahu tugas orang kudus menurut Alkitab itu ngapain. Harusnya Anda tahu. Saya kasih tahu Anda, boleh? Silakan. Ada pegang Alkitab di situ, biar kita sama-sama baca. Ada. Oke, buka Wahyu 8 ayat 3 sampai 5 tuh. Wahyu 5 ayat 8 tuh. Wahyu 5 ayat 8. Coba Anda baca, saya dengar. Oke. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Pertanyaan saya, tugas orang kudus adalah menurut ayat Wahyu 5 ayat 8 itu orang kudus buat apa saja? Menurut ayat yang Anda baca itu kan berdoa. Berdoa, menerima doa. Pertanyaan saya, Maria orang kudus? Ya, Maria orang kudus. Berarti Maria buat apa di sana? Maria buat apa di sana? Ya disesuaikan bersama dengan Yesus di sana. Iya, mari ini saya kudus. sudah bawa ayat. Saya sudah bawa ayat kasih kamu. Tugas orang kudus di surga buat apa? Menurut Wahyu 5 ayat 8. Lalu kamu mau bilang berdoa begitu? Ini Alkitab yang ngomong. Ini sola skriptura. Masa Anda tolak? Kalau Anda tolak sola skriptura, Anda gugur. Yang ngomong di kitab Wahyu itu kan doa dari bumi. Kamu tahu Wahyu itu ditulis oleh siapa tuh? Dan dia sedang apa waktu itu tuh? Kitab Wahyu itu kan ditulis oleh Yohanes waktu di rombongan di Yohanes Pulau sedang Patmos. mengalami apa tuh? Itu sedang mengalami aniaya itu, sengsara itu, masa Tuhan sengsara itu. Yesus Kristus, Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, doakanlah orang ini. Yohanes sedang mengalami penglihatan di surga. Ya dia kan dibuang di situ, lalu makanya dia mengalami penglihatan di situ maksudnya. Oke, berarti yang Yohanes lihat itu di mana? Itu di Pulau Patmos. Iya, di Pulau Patmos. Terus dia penglihatannya di mana tuh? Ya di pulau itulah. Tuhan Yesus Kristus. Saya baca ulang ya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua. Yang empat makhluk ini apakah di Pulau Patmos atau di surga? Saya tanya kamu nih. Posisi Yohanes itu di Pulau Patmos. Iya, tapi oke, posisi dia di Pulau Patmos. Tetapi penglihatannya di mana? Penglihatan itu kan dari surga. Iya, dari surga kan? Berarti dia sekarang melihat di surga kan? Iya, benar. Iya, toh berarti dia lihat di surga. Orang kudus di surga itu orang-orang kudus ngapain? Ya kalau di surga orang kudus ya menyembah Tuhan, berdoa. Tuhan begitu. Allah. Saya baca ulang lagi. Itulah doa-doa orang kudus. Berarti di sana dia ada buat apa? Lihat orang kudus lagi ngapain? Dia lihat orang-orang kudus di surga itu lagi ngapain? Coba. Itulah doa-doa orang kudus. Berarti orang kudus sedang apa? Sedang berdoa. Sedang apa, Will? Sedang berdoa. Sedang berdoa. Selesai kau.
Masa kau tolak ini? Ini sola scriptura. Tapi sabar, saya Ini tanya sola dulu. gini. Kau tolak ini sola scriptura. Ini Alkitab. Engkau tolak? Saya tanya dulu. Ini Tidak. Kau jawab dulu. Ini kau terima atau tidak? terima apanya? Yang Wahyu 5 ayat 8. Tugas orang kudus di surga ngapain tuh? Berdoa. Kau terima kan? Ya ini memang dari firman Tuhan ya kita Iya, terima. berarti betul kan? Ya itu ayat itu kan. Selesai. Ayat itu kan benar. Selesai. Sudah menjawab. Anda sendiri Jadi- sudah menjawab. Tugas jadi orang kudus di maksud- sana ngapain? Jadi maksud kalian Maria berdoa untuk kalian begitu? Lah, ke ini nih. Saya baca ulang ya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-20 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyam. Itulah doa orang-orang kudus. Orang-orang kudus ngapain? Itu orang-orang kudus yang naik dari bumi. Itu doanya. Iya, itu sekarang naik saya ke tanya atas. kepada maksudnya orang kudus Itu bukan sekarang orang di posisi surga orang lalu kudus. berdoa. Tuhan Allah Yesus Kristus. Yang tadi kan Anda sudah lihat penglihatan Yohanes itu di mana? Dia dari Pulau Patmos, tapi dia melihat di mana? Di surga kan? Iya benar. Di surga ada orang-orang kudus atau tidak? Ya ada lah, masa nggak ada? Nah, Maria orang kudus atau tidak? Ya orang kudus. Oke, tugas orang-orang kudus di dalam surga ngapain? Kalau menurut ayat ini ya berdoa. Iya berdoa lah. Selesai kan? Itu kan berdoa kan Udah itu habis, doa Om. Om mau putar balik kiri kanan atas bawah, Om sudah kalah. Jadi maksudnya kalian begini, maksudnya Bunda Maria berdoa untuk kalian begitu. Kok ini tugas kamu ini macam kebego sekali. Kau sudah dengar, kau sudah lihat di situ kan? Nah, orang-orang kudus di surga itu sedang ngapain? Sedang berdoa, sedang menerima doa. Masa pendeta kalian gak ngajar kalian? Mereka tidak percaya Bunda Maria, kau jelasan sampai kucing luatan pun tidak percaya. Masa pendeta kalian gak ngajarin kalian soal ini? Cuma menjelaskan itu. Mau dengar saya boleh bertanya lagi? Wah, berarti sudah terjawab kan? Selesai kan masalah soal Maria? Belum selesai. Udah lah, kok ini udah dijawab. Ada pernyataan Yesus lagi. Nah, Yesus bilang apa? Yesus bilang tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa kalian melalui Bunda Maria? Padahal perantara antara Allah dan manusia itu Yesus. Kenapa Berarti pakai Bunda Maria? begini. Ya, Bunda Maria hanya manusia biasa yang tidak maha hadir. Saya jawab Kalian berdoa ya. pun dia nggak bakalan dengar. Saya jawab. Sabar, saya jawab. Saya sepakat bahwa untuk sampai ke Bapa harus kepada Yesus. Betul. Dan orang Katolik lakukan itu. Maria itu penghubung kita dengan Yesus. Baru Yesus kepada Bapa. Seperti itu. Itu Maria langsung kepada Allah. Yesus, Tidak. berbeda sekali. Lah, Yesus bilang tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa. iya, berarti kalau kita mau doa kepada Bapa, saya jawab. Dirinya baru langsung ke Allah. Ini Iya, malah oke. kalian dapat satu di luar pengajaran Alkitab ini sesat. Iya, pertanyaan saya jawab kan. Bunda Maria, makanya saya tadi bilang, tugas orang kudus itu apa? Pernyataan Yesus aja kalian udah langgar. Iya, makanya saya bilang, kami tidak melanggar. Kami justru bersama Bunda Maria kepada Yesus, baru kepada Allah. Para murid pun melakukan seperti itu. Mereka berdoa bersama-sama dengan Maria. Kalian meminta Bunda Maria doakan, Bunda Maria nggak bakalan dengar. Itu kan dia manusia aja. Dia tidak Iya, hadir. pertanyaan Kalau saya. Kalian berdoa pakai Yesus hadir di situ. Oke. Tugas orang kudus di surga buat apa? Aduh, kamu kok tanyanya ulang-ulang terus. Iya, karena kuncinya di situ. Biar orang Protestan tidak mengaku Bunda Maria tidak akan mengerti berkali-kali tetap terima aku. Percuma, bagus turun penggalang. Sabar. Biar kita ikuti. Karena begini, teman-teman di bawah juga mau menonton. Bagaimana Tapi berbeda pendeta dengan bombon Edis TV dengan MYM tuh. Sabar paman orang. Biar supaya banyak orang yang mau menonton di sini. Kita harus sendiri kan? Terjemahkan itu. Jangan, maksudnya begini. Kita jangan turunkan dia. Biarkan teman-teman melihat bagaimana kualitas orang-orang Protestan tuh. Kita tidak perlu menurunkan dia. Biarkan dia di situ. Karena teman-teman di bawah mau belajar tuh. Tidak mungkin Allah
memilih perempuan yang berdosa. Sudah dibuatkan semua itu. Makanya moderator jangan turun, kalau jangan turunkan. Maksudnya biar kita jelaskan ke dia tuh. Supaya kita lihat kualitas orang-orang Protestan itu seperti apa. Salve. Perempuan itu cuma mengandung Yesus sama firman itu campakkan dia. Begitu Protestan punya cara. Sampai Paman Galang. Salve. Ya. Tadi saya mau tanya dia, mau tanya Paman Galang, mau tanya. Kok diturunin baru mau kasih pertanyaan sama dia. Harusnya jangan diturunin Paman Galang. Nah, ini ada yang turunkan. Saya tidak tahu, ada banyak moderator tuh. Jadi gini, ya. Kualitas mereka seperti itu, ya. Mereka Jangan gitu dong. Saya Protestan loh. Anda Oke. menghina-hina saya di sini. Oke. Kualitas itu nggak bagus. Siap. Ibu Padahal Tina, itu kan menurut kamu. No, ini bukan menurut saya. Ini menurut ajaran gereja saya. Oh, jangan gitu dong. Nanti nggak bener. Memang ajaran gereja saya seperti itu. Ya, Anda siapa? Anda manusia kan? Iya, saya manusia, tapi saya punya tugas Iya. untuk mewartakan. Iya, Kerasulan awam kita ada. pakai kitab yang sama. Lalu kenapa Kita Anda beda, yang... Ibu. Mohon maaf. Oh, kalau beda ngapain berdebat? Abang ajak-ajak orang Protestan. Lah, saya tidak berdebat karena dia yang datang, terus dia mempertanyakan. Saya jawab. Ya udah. Nah, itu tadi soal Sabar, Bu, berdoa. izin, mohon maaf, Bu. Perkenalkan diri dulu, Ibu. Ya udah, ini saya sendiri, saya Iya, Ibu dari Protestan. mana? Dari Protestan, Iya, Pak. Protestan Bang. yang Protestan yang mana? Ada banyak. Saya HKBP, Bang. Oke, HKBP. Bagaimana, Ibu? Iya, tadi Abang bilang itu orang-orang kudus berdoa, ya. Saya setuju loh. Saya juga, ya, di bumi ini ketika saya saat ini sudah bertobat, meminta pengampunan kepada Tuhan dan selalu tunduk kepada perintah Tuhan, saya juga bisa selalu berdoa, Bang, meminta Tuhan, ya, misalnya memberikan mukjizat ketika saya sakit, kemudian saya bermohon supaya saya tidak tergoda oleh rayuan iblis, ya. Kemudian saya memohon supaya anak saya tidak lari dari jalan Tuhan. Saya minta pendeta saya juga seperti itu dan semua manusia di dunia ini berdamai. Itulah Oke, Bu. doa-doa saya, Pak, di dunia ini. Pertanyaannya, Ibu, apakah Ibu orang kudus? Saya yang menentukan kita kudus itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi sejak saya bertobat, sejak saya dibaptis, saya selalu ingin tetap kudus. Sama seperti Kristus. Pertanyaan gitu. saya, Bu, apakah sekarang Ibu orang kudus? Loh, yang menilai saya berusaha kudus, Pak. Karena saya sudah dibaptis. Oke, sabar Ibu. Berusaha kudus berarti masih dalam tahap usaha ya, belum sampai kudus kan? Iya, karena saya masih di dunia ini. Oke. Saya belum dihukum. Oke, pertanyaannya Ibu. Ibu saat ini masih memiliki dosa atau tidak? Ya, saya masih memiliki dosa, Pak. Tetapi setelah saya berdosa, saya minta maaf, minta pengampunan dari orang-orang yang telah saya dustai maupun terutama kepada Tuhan Yesus, Pak. Oke, baik Ibu. Mari kita lanjut lagi, Bu. Ketika minta maaf suatu saat ya, ketika Ibu meninggal, apakah masih dalam keadaan berdosa atau tidak berdosa? Ya, jadi begini Pak, kan Tuhan Yesus itu adalah hakim yang adil, ya. Tidak Bu, pertanyaan saya simpel aja Bu. Tidak gitu Pak, saya kasih penjelasan. Pertanyaan saya simpel Ibu. Ketika tiba-tiba Ibu, minta maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Tiba-tiba meninggal dalam keadaan tiba-tiba, itu dalam keadaan berdosa atau tidak? Tidak Pak. Hah? Tidak. Kan Ibu belum sempat melakukan pertobatan. Tiba-tiba Ibu meninggal. Saya kan udah bilang dari tadi saya sudah bertobat, Pak. Ibu. Gimana sih? Ibu bertobatnya kapan? Meninggalnya kapan? Saya bertobat setiap hari, Pak. Setiap hari, oke. Iya. Kata Yesus, dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kalau mau melakukan pendamaian dengan Allah itu harus buat apa?
Ya, kita harus mengasihi, Pak, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Mana Manusia ayatnya, Ibu? itu Mana ayatnya? bisa- Mana ayatnya, Bu? Mana ayatnya? banyak, Pak. Kalau kita Ibu. mau selamat banyak ayatnya, Pak. Iya, kalau begitu kasih saya satu. Oh, boleh. Mana ayat yang bilang kalau mau melakukan pendamaian itu harus melakukan kasih? Sebentar ya. Iya, iya. Mana ayatnya? Saya ambil Iya, yang bidat. Ibu, Om Sub, sabar dulu. Dengar, kita ikuti saja. Silakan, Ibu. Mana ayatnya yang bilang kalau mau melakukan pendamaian dengan Allah harus berbuat kasih? iya. Bidatna. Sabar, sabar, Om Sub. Sabar, sabar. Saya ambil Matius 7 ya, ayat 21 ya. 7, ya. Matius 7 ayat 21. Ya, saya ambil yang itu aja ya. Oh, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya, Ibu. Konteks ayat itu bicara tentang apa? Pendamaian dengan Allah atau apa tuh, Ibu? Loh, banyak Pak isi ayat Ibu, ini saya bisa. tanya. Loh, Bu, kok dalam Bapak- ayat itu. Bapak bukan si Matius, Pak. Pak, Ibu, aduh gimana Mas Ibu baca Matius Alkitab? yang tahu ini isi tulisannya, bukan Anda. Iya, bukan. Terus Anda juga tahu? Nah, jadi kita di sini Sekarang saya tanya, sama-sama apakah Ibu tahu? menafsir buku Matius. Sekarang saya tanya, Bu, apakah Ibu tahu ini apa yang dimaksud yang ditulis oleh Matius? Ini sudah jelas ayatnya, Pak, ya. Nah, Yang pertanyaan saya bilang begini, yang Bu. melakukan kehendak Bapa, Iya, Bu, itulah yang itu saya mendapat tahu. kerajaan surga. Pertanyaan saya simpel. Ayat itu berbicara tentang pendamaian kita dengan Allah atau tidak? Ya tentu dong. Lah, gimana sih, Bu? Lah, tentu dong melakukan Itu bukan bicara Bapak itu tentang pendamaian kita dengan melakukan Allah. kehendak Bapak itu Tuhan Yesus berdamai Kristus atau HKBP tidak. ini memang kurang ajar di bawah kau. Om Uno turun. Bidat itu bidat buta huruf itu. Bidat bodoh itu. Ini kan konyol sekali itu kan. Nah, begini kan Uno, saya kasih tahu sedikit ya. Dia itu polemik Protestan perempuannya. Dia itu memang ketularan bidat sekali. Karena dia diskusi dengan Paman Gea, dia bilang kalau Tuhan Yesus itu punya Tuhan. Ya, jadi mereka tuh menganut Arius, terus Nestorius, banyak bidat-bidat mereka. Terkhusus tadi ibu yang tadi memang dia mengadopsi ajaran bidat. Itu sudah pernah dibeda oleh Paman Gea dan terdeteksi ajaran bidat. Jadi teman-teman, kita melihat ya bagaimana kualitas orang-orang Protestan tuh. Asal comot ayat saja tuh. Comot-comot. Pertanyaan saya itu kan sederhana. Di mana di dalam Alkitab untuk melakukan pendamaian kita dengan Allah harus melakukan perbuatan baik. Kau cari, saya minta tuh cukup cari dari Kejadian sampai Wahyu tuh mana? Di dalam perjanjian lama untuk melakukan pendamaian antara manusia dengan Allah harus pergi kepada imam membawa korban bakaran. Dan di perjanjian baru, dalam perjanjian baru itu korban itu adalah Kristus. Tetapi Kristus juga memberikan kepada rasul-rasulnya tuh kuasa untuk mengampuni dosa tuh. Itu di mana? Buka di Yohanes 21 tuh. Barang sebelum Yesus terangkat ke surga tuh, dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Apa kata Yesus? Barang siapa dosanya kau ampuni, dosanya akan terampuni. Dan barang siapa dosanya kau nyatakan tetap ada, dosanya tetap ada. Itu adalah dasar kenapa orang Katolik memilih imam untuk melakukan pendamaian antara kita dengan Allah.
Seperti itu. Bukan melakukan perbuatan kasih, perbuatan baik. Perbuatan baik, iblis pun bisa berbuat baik. Saya rasa lucu tadi pas dia comot ayat itu lah, Hari. saya sudah tertawa. Salve. Lalu memang orang-orang Protestan ini. Salve, salve, Om Nuken. Salve, salve. Halo Hari, salam.